Halo, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa dari Pak Guru. Walaupun Pak Guru tidak tampil dengan video, ya, kita bisa mendengar suaranya. Ya. Kita lanjutkan untuk kegiatan hari ini yaitu untuk belajar matematika. Nah, pada gambar atau pada video sudah kalian lihat di situ ada tabel, tabel pecahan pada buku tema 2 halaman 63. Nah, halaman 63 ada tabel seperti ini. Ada pecahan, pecahan, ada pecahan 1/2, 1/3, 1/7, sampai 1/12 ya, nah, ya. Lihat di sini. Di sini tertera garis-garisnya ini. Kalau kita cermati yang menggunakan pecahan berpenyebut. Nah, berpenyebut genap 2, 4, 6 berpenyebut genap itu ada nilai tengahnya. Seret, ini tengah-tengah. Semuanya ada tengahnya. Karena bilangan genap. Nah, karena genap, kalau ganjil tidak ada tengahnya, setengahnya kan tidak ada. Dari itu dapat kita simpulkan kalau penyebutnya itu genap berarti itu ada setengahnya, ada nilai tengahnya. Dan nilai tengahnya berapa? Nah, bisa kalian hitung di sini. Misalkan penyebutnya 12. Berarti pecahan nilainya pecahan berapa? Nilai pembilangnya berapa? Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6/12 setengahnya. Kalau penyebutnya 12. Nah, itu bisa kita simpulkan sebagai gambaran saja ya. Kita lanjutkan. Di sini ada tulisan, di sini ada petunjuk. Tulislah nilai yang sama panjang dengan 1. Adalah 2/2. Yang mana 2/2? Nilai 1 kan ini. Jadi bagian 1 bagian utuh 1. Ya 2/2 nya mana? Ya ini 1/2 ditambah 1/2. Jadi kalau kita gambarkan di sini 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2. Maaf agak jelek ya. Agak jelek karena kita menggunakan mouse, jadi untuk stylus pen-nya belum ada ya. Kita menggunakan mouse jadi agak jelek seperti ini. Jadi 1/2 tambah 1/2 sama dengan 2/2. Nah, bisa kita simpulkan kalau 1/2 ini tambah 1 sama dengan 2/2. Nah, sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Nilai yang sama panjang dengan 1 adalah 2/2. Jadi bagian yang sama dengan nilai 1 adalah 1/2 dan 1/2 adalah 2/2. Jadi bisa dikatakan 1 ya, 1 itu sama dengan 2/2. Sama dengan 1. Karena apa? Karena pembilang dibagi penyebut, nah hasilnya adalah 1. Jadi kalau pembilang dan penyebut sama itu bisa kita walaupun angka itu berapa, misalkan di sini ada 1200 per 1200. Nah, itu sama dengan ya 1. Karena apa? Karena antara pembilang ini dan penyebut ya ini sama. Jadi bisa kita simpulkan kalau pembilang dan penyebut sama itu nilainya adalah 1. Nah, sudah jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan pecahan 1/2. Pecahan apa saja yang sama panjang dengan 1/2? Yuk, kita lihat tabelnya tadi yang atas. Kalau kita lihat pada tabelnya ini, ya, pecahan 1/2 kan ini. Jadi yang sama dengan 1/2 itu pecahan berapa saja? Ya, kita tarik garis ini kan sama saja. Kita lihat garis ini. Nah, dilihat garis ini. Berarti 1/4 dan 1/4 ini sama. Ini ada lagi 1/6, 1/6, 1/6. Ini sama. Ini ada sama lagi 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Ini sama. Berarti kalau seperti ini berapa anak-anak? Hitung pembilangnya 1, 2, 3, 4. Berarti 4/8. Nah, ya ini juga
berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 per 6. Itu sama dengan ini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 per 2, 6 per 12. Nah, sama dengan ini. Jadi kesimpulannya ini. Perhatikan pecahan setengah nih. Kan setengah tadi di atas tadi. Ini 1 per 4 dan 1 per 4 sama dengan 2 per 4. 3 per 6. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 4 per 8. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 10. 5 per 10. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 per 12. Seperti itu. Jadi kalau kita tuliskan di sini 1 per 2 itu kita bisa mencarinya bilangan yang sama, pecahan yang sama itu bisa kita cari dengan mengalihkan bilangan pecahan yang sama antara pembilang dan menyebut. Jadi misalkan seperti ini, dikali 2 per 2. Ini pecahan yang sama, pembilangan sama, jadi dikalikan 2. Jadi hasilnya adalah 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Nah, ini 2 per 4. Jadi bisa ditunjukkan di sini adalah 2 per 4. Kalau 3 per 6 ini, ya sama. 1 per 2 sama dengan 1 per 2 dikali, kalau ini 2 dikali, ganti 3 sekarang. 3 per 3 sama dengan 1 kali 3. 3, 2 kali 3, 6. Kita lihat. Nah, 3 per 6 hasilnya di sini. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita mencari bilangan yang pecahan itu senilai atau sama, itu bisa kita cari dengan mengalihkan pecahan yang sama besar. Jadi pembilang dan menyebut sama. Jadi misalkan Pak Guru, kita buat bilangan yang lain, misalkan 1 per 2 kali, misalkan kali 25 per 25 sama dengan ini, kita kalikan 1 kali 25 per 2 kali 25 adalah 50. Nah, jadi bisa kita simpulkan 25 per 50 ini sama atau senilai dengan 1 per 2. Ya, sudah paham ya? Jadi mencari bilangan senilai itu caranya seperti itu ya. Bisa kita cari seperti itu. Bisa kita lihat juga dari tabel di sini. Yang sama niki sing padha. Nah, nih, pecahan yang panjangnya sama tadi juga bisa disebut pecahan senilai. Nah, inilah. Pecahan senilai untuk 1 per 2 adalah 1 per 4 tambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Nah, atau 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Nah, sekarang tugas kalian ini ada 2 tugas, 2 nomor. 1 per 4 dan 1 per 3. Nah, kalau dilihat di sini juga ada 1 per 4. Nah, ini kan 1 per 4. Nah, yang lurus karo 1 per 4 ini apa? Oh, ini 1 per 8 ini lurus. Terus lagi 1 per 12 ini lurus. Berarti sudah ada 2 pecahan. Berarti pecahan 1 per 4 ini sama dengan 1 per 8. Di sini 1 per 12. Terus yang ini ya dicari dengan menggunakan ini tadi. Nah, dicari dengan menggunakan ini lagi, ini tadi kan seperti ini. Kalau 1 per 4 kan seperti ini. Bentar ya, 1 per 4 sama dengan 1 per 4
1/4 ini ya, dikali 2/2. Hasilnya adalah 1 kali 2. 4 kali 2, 8. 2/8. Kita lihat di buku tadi. 2/8, 1/4 senilai dengan 2/8. Ya, iya ini. 1/8 tambah 1/8 kan 2/8. Nah, jadi dapat kalian tulis ini 1/8 senilai. Berarti 2/8 di sini. Kalau di sini berapa? Yang per 12 tadi menjadi 3/12. Lah kok bisa 3/12? Ya ini 1/4 sama dengan 1/4 kali 3/3 sama dengan 1 kali 3 adalah 3, 4/3 adalah 12, 4 kali 3. Nah, 3/12 ini. Nah, sama dengan di sini. Ini 12. 1/12, 1/12, 1/12 ini lurusnya ini. Berarti 3/12. Nah, selanjutnya kalian cari yang lain. Misalkan kali 4 berapa? Nanti kalian tuliskan di sini. Kali 4 berapa? Kali 5 berapa? Kali 6 berapa? Kan bisa. Ya. Begitu juga dengan nomor 2, 1/3. Kalian cari di sini 1/3. Lurusnya 1/3 mana? Ini 1/6. 1/6 tambah 1/6 berarti 2/6. 1/9 tambah 1/9 tambah 3/9. Ya, 12 ini juga lurus. Ya, 3 bilangan bisa kalian masukkan di sini, 3 pecahan tadi. Yang 2 kalian cari sendiri dengan pola perkalian seperti ini, ya. Jadi kalian cari dulu saja seperti ini, ya. Jadi tugasnya ya, tugasnya anak-anak, tugasnya yaitu membuat atau mencari bilangan senilai dengan 1/4 dan 1/3 ini. Ya, nomor 1 ini, nomor 2 ini. Nah, kemudian kalian cari juga. Misalkan kalian mau mengerjakan nomor 1. Ini digambar, kemudian dicari dulu perkalian seperti ini. Nah, 1/4 kali 2/2 kali 3/3 kali 4/4 kali 5/5 kali 6/6. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya kalian tuliskan di sini tadi. Sudah ya? Begitu juga dengan nomor 2. Caranya seperti itu. Jadi ditulis dulu ininya, ya. Kemudian hasilnya ini dimasukkan. Hasilnya ini anak, ini. Hasilnya ini hasilnya ini. Ini kalian masukkan ke dalam ini tabel kalian di sini sudah kalian gambar, ya. Udah ya. Nanti kalau pernah jadi tanyakan kepada Pak Guru di WhatsApp atau Japri, ya. Saya akhiri untuk pelajaran ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.